Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa berita siang ini Selasa 30 September 2025, dari Desa Situdaun Kecamatan Tenjolaya, gelar Musrenbangdes Desa Situdaun, bertempat di Aula Balai Desa Situdaun telah dilaksanakan kegiatan penyusunan RKPDes tahun 2026 sekaligus Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musrenbangdes, tahun 2027. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur, diantaranya perwakilan dari tim Kecamatan Tenjolaya, pendamping desa, kepala sekolah SD, TK, dan PAUD, pemerintah desa, tokoh masyarakat, ketua RW, hingga delegasi masyarakat Desa Situdaun. Acara diawali dengan sambutan Kepala Desa Situdaun, Jai Sugandi, yang menyampaikan bahwa rancangan RKPDes tahun 2026 telah melalui proses musyawarah oleh tim pada tanggal 23 September 2025. Sementara itu, untuk penyusunan Durkapdes tahun 2027 merupakan hasil rekapitulasi dari musyawarah dusun, Musdus, yang berlangsung pada sebelum Musrenbangdes, Dusun 1 dan Dusun 2. Hasil rekapitulasi Musdus tersebut kemudian dibawa pada Musrenbangdes 2027 hari ini untuk menentukan skala prioritas pembangunan desa. Selanjutnya, sambutan diberikan oleh Ketua BPD, Ibrahim yang mengapresiasi peran aktif masyarakat, tim penyusun, dan pemerintah desa dalam proses penyusunan rancangan RKPDes tahun 2026. Ia menegaskan bahwa, BPD akan melakukan evaluasi terhadap rancangan tersebut. Rancangan RKPDes 2026 telah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, maka akan segera ditetapkan oleh BPD. Sementara Kasih Pemerintahan Kecamatan Tenjolaya, Masta Sudirja, yang turut hadir juga menyampaikan sambutan senada dengan Kepala Desa dan Ketua BPD. Beliau menekankan bahwa penyusunan RKPDes 2026 berlandaskan pada hasil Musdus tahun 2025, serta menegaskan bahwa Musrenbangdes 2027 ini menjadi forum penting dalam merumuskan draft usulan rencana kerja pemerintah desa. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan penyusunan RKPDes 2026 dan Musrenbangdes 2027 dapat menghasilkan rencana pembangunan desa yang terarah, partisipatif, serta mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat Desa Situdaun. Perundangan yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada para undangan yang sudah bisa hadir memenuhi undangan kami di acara hari ini. Sebagai laporan, ini adalah tahapan yang kedua di rangkaian musyawarah rencana pembangunan ini. Kemarin tahap pertama diawali dengan pramusren, di mana pramusren itu yang bekerja adalah lebih ke unsur-unsur wilayah, dari mulai RT, RW, dan Bapak Kepala Dusun. Diharapkan melalui pramusren itu segala daftar usulan memang sudah terakomodir, bahkan kami mengikuti sudah juga menentukan, karena wilayah kami banyak, dari sisi kesiapan anggaran tidak mungkin untuk bisa mengakomodir semua, sehingga di rapat pramusren itu selanjutnya adalah sambutan yang kedua
yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Tenjolaya yang diwakili oleh lokasi pemerintahan. Kepada yang terhormat Bapak Musta Sudirja, disilakan. Sekaligus monitoring dan evaluasi kegiatan yang ada di sini di Desa Citedaun. Ternyata baru saja saya dapat info dari DPMD bahwa mereka tidak bisa hadir karena suatu hal. Jadi intinya Pak Sekdes, beliau itu hanya memonet tentang dokumentasi. Jadi apa saja sih dokumen yang harus dipersiapkan di dalam musyawarah itu, ya mungkin dari persiapan di musyawarah dusun, undangan, juga nanti di sini kan akan diadakan musyawarah juga, apakah ada undangannya, daftar hadir, juga apakah ada nanti dituangkan dalam peraturan desa tentang TKPD, seperti itu ya. Mohon dipersiapkan saja Pak Sekdes. Itu permohonan maaf dari DPMD tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Semoga tidak tidak menjadi hal-hal yang inilah untuk kita. Ya, alhamdulillah baru saja di Desa Citedaun menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan tahun 2025 sebagai bagian dari tahapan usulan yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat. Di samping masyarakat ada juga dihadiri oleh dari pihak kecamatan, para UPT yang ada di Kecamatan Tenjolaya. Musrembang itu sendiri bukan adalah untuk menghimpun data-data usulan sebagaimana tadi disampaikan dan diawali dari musyawarah tingkat dusun, sehingga draft-draft usulan itu dibawa ke Musrembang itu sudah rapi, tinggal disajikan. Adapun misalnya ada yang kekurangan bisa langsung ditambahkan. Mekanismenya tadi dibagi dengan 4 kelompok. Kelompok satu adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, yang kedua adalah bidang pembangunan desa, yang ketiga adalah bidang pembinaan kemasyarakatan, dan yang keempat bidang pemberdayaan masyarakat. Kenapa ini harus diklaster? Agar apa yang diusulkan itu tepat sasaran, tepat guna, sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan diselenggarakannya musrembang ini, mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat, baik itu yang berbasis infrastruktur atau pembangunan fisik maupun pemberdayaan, bisa terakomodir sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan jumlah anggaran yang disediakan, baik itu dari dana desa sendiri, alokasi dana desa kabupaten dan bantuan provinsi, dan juga bantuan keuangan infrastruktur dari Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan dengan terselenggaranya musrembang ini menjadi bagian usaha kita, ikhtiar kita untuk memenuhi segala kebutuhan. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih kepada para undangan, para peserta dan para pendamping, baik pendamping desa maupun pendamping kecamatan, juga kepada para UPT yang sudah memberikan masukan terkait hal-hal teknis, hal-hal yang memang dibutuhkan dalam penyelenggaraan musrembang ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.